Kita tuh sering banget ya ngobrolin soal transformasi. Gimana caranya mengubah organisasi, sistem, proses, semuanya. Tapi pernah kepikiran nggak? Jangan-jangan selama ini kita mulai dari titik yang salah. Nah, gimana kalau ternyata transformasi yang paling penting itu bukan soal perusahaan atau tim, tapi soal diri kita sendiri? Ini bukan pertanyaan biasa loh, ini semacam undangan. Undangan buat kita semua untuk ngaca dulu sebelum sibuk mau mengubah dunia di luar sana. Perjalanan transformasi kamu di sini itu unik. Nggak akan dimulai dengan teori yang jelimet atau framework yang bikin pusing. Sama sekali bukan. Semuanya justru berawal dari satu titik, sebuah keputusan. Keputusan yang sifatnya sangat personal dan fundamental. Karena begini, strategi itu nggak dimulai dari sistem. Ia dimulai dari sebuah keputusan. Dan inilah pondasi dari kepemimpinan yang sesungguhnya. Jadi, sebelum kamu pusing mikirin strategi buat tim, kamu harus bikin keputusan dulu soal dirimu sendiri. Pertanyaannya bukan lagi apa yang harus kita kerjakan, tapi lebih ke, saya mau jadi orang seperti apa di tengah proses ini. Jadi, ya bisa dibilang inti dari semuanya itu di sini. Rintangan terbesar kamu itu bukan masalah teknis, bukan juga soal strategi. Rintangannya itu ada di dalam. Ini semua soal keberanian. Keberanian buat menaklukkan diri sendiri, jauh sebelum kita bermimpi menaklukkan dunia. Oke, sekarang bayangkan di depanmu ada persimpangan. Ada dua jalan yang sangat-sangat berbeda. Ini bukan cuma jalan biasa, tapi dua mentalitas yang bisa kamu pilih untuk perjalanan ke depan. Dan hati-hati, pilihan ini akan menentukan segalanya. Di sisi pertama, kita sebut saja jalan nyaman. Tahu kan, jalan di mana kita ngerjain secukupnya aja. Sebisa mungkin menghindari kritik, ya pokoknya main aman lah. Cuma sekedar bertahan, tapi nggak benar-benar tumbuh. Nah, di sisi lain, ada jalan badai. Jalan ini butuh lebih dari sekedar usaha. Butuh keterbukaan buat terima feedback, butuh keberanian buat ngakuin kesalahan, dan butuh rasa lapar buat terus cari tantangan demi pertumbuhan yang sejati. Gini deh, biar jelas ya, zona nyaman itu nggak akan pernah melahirkan pemimpin. Titik. Pertumbuhan yang nyata itu cuma bisa kita temukan kalau kita berani keluar dari lingkaran aman dan semua hal yang udah kita kenal baik. Dan ini bukan cuma kata-kata motivasi ya. Ada datanya. Pakar kepemimpinan sekelas John Kotter bahkan bilang, alasan nomor satu kenapa upaya transformasi itu gagal adalah rasa cepat puas diri atau complacency. Jadi, memilih jalan nyaman itu bukan cuma pilihan personal, tapi bisa jadi resep menuju kegagalan profesional. Oke, sekarang pertanyaannya, gimana cara kita mewujudkan pilihan ini dalam tindakan nyata? Nah, tugas pertamamu di sini bukanlah menganalisis studi kasus atau bikin presentasi. Bukan, tugas ini jauh lebih mendasar. Ini adalah sebuah aksi untuk mendefinisikan siapa dirimu. Kamu akan diajak menuliskan 5 refleksi kunci. Ingat, ini bukan buat dinilai, tapi buat kamu pahami sendiri. Pertama, apa sih ekspektasimu? Kedua, apa ketakutanmu yang paling dalam? Ketiga, apa tujuan pribadimu? Keempat, apa ambisi profesional yang bikin kamu semangat? Dan yang paling penting, apa komitmen yang mau kamu buat untuk dirimu sendiri selama perjalanan ini? Dan aku ulangi lagi ya, poin ini krusial banget. Penilaiannya bukan dari seberapa panjang tulisanmu, tapi dari seberapa jujur dan jelas kamu menuliskannya. Fokusnya itu otentisitas. Anggap aja ini lagi bikin cermin buat diri sendiri, bukan lagi ngarang esai. Kejujuran itu mata uang utamanya di sini. Terus mungkin kamu bertanya, buat apa sih refleksi ini semua? Jawabannya sebenarnya simple. Ini adalah garis dasar identitas kamu. Semacam titik nol, titik start, yang nantinya jadi patokan untuk mengukur seberapa jauh kamu sudah berkembang. Anggap aja ini kayak foto diri kamu sebelum memulai perjalanan panjang. Sebuah rekaman yang jujur tentang siapa kamu, apa yang kamu pikirkan, dan apa yang kamu rasakan saat ini. Nantinya, di akhir semester, kamu bisa lihat lagi foto ini dan membandingkannya dengan siapa dirimu saat itu. Seru kan? Dan ini bukan sekedar tugas akademis biasa loh. Di dunia profesional, ada model perubahan yang terkenal, namanya ADKAR. Nah, model ini bilang kalau semua perubahan itu selalu dimulai dari dua hal, awareness atau kesadaran, dan desire atau keinginan. Latihan refleksi ini ini adalah cara kamu melatih dua otot fundamental itu. Membangun kesadaran diri dan memperjelas keinginanmu untuk benar-benar bertumbuh. Nah, sekarang mari kita tarik benang merahnya. Gimana semua hal yang sifatnya internal dan reflektif ini nyambung ke dunia luar? Ternyata, latihan ini punya dampak yang luar biasa besar pada caramu memimpin dan bahkan membentuk budaya di sekitarmu nanti.
Para pemimpin perubahan yang paling hebat itu paham betul soal ini. Tanpa niat yang jelas dari dalam, semua tindakan di luar sana bakal terasa kosong dan gak bertenaga. Nah, latihan refleksi inilah langkah pertamamu untuk membangun kompas internal yang solid. Dan inilah alasan kenapa pendekatan semacam ini jadi jantungnya Prodi Inovasi Digital ITS. Kita di sini bukan cuma sekedar program akademik biasa. Kita melihat diri kita sebagai laboratorium transformasi, sebagai inkubator kepemimpinan, yang percaya kalau pemimpin hebat itu dibentuk dari karakter yang kokoh, bukan cuma dari skill teknis. Jadi, kita kembali lagi ke titik awal, ke persimpangan tadi. Semua berujung pada satu pilihan, sebuah deklarasi tentang jalan mana yang akhirnya akan kamu tempuh. Ini adalah sebuah kebenaran yang mutlak, yang gak bisa ditawar-tawar lagi. Memimpin perubahan itu intinya adalah tentang berani menghadapi dan menavigasi ketidaknyamanan, baik buat diri sendiri maupun buat orang lain. Disinilah kita perlu mengubah cara pandang kita. Tantangan, kritik, kesulitan, semua yang kita sebut badai itu sebenarnya bukanlah musuh yang harus kita hindari. Justru sebaliknya, disitulah arenanya, tempat di mana para pemimpin sejati itu ditempa. Musuh yang sesungguhnya justru adalah ini, si rasa cepat puas. Musuh yang gak kelihatan, yang diam-diam bikin kita berhenti belajar, berhenti bertanya, dan akhirnya berhenti tumbuh. Inilah musuh yang harus kita lawan setiap hari. Petanya sudah terbuka di depanmu. 2 jalan terbentang jelas. Sekarang, keputusannya ada di tanganmu. Mau tetap di zona nyaman atau berani melangkah masuk ke dalam badai? Sekarang, pilih jalanmu.